Semoga masih dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, jumpa lagi bersama saya Hermanus Agut dalam pembelajaran matematika, yaitu pembelajaran tema 2 subtema 3 tentang penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Tetapi sebelum memulai pembelajaran, baik anak-anak, kita mulai dengan doa. Doa dimulai. Amin. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan semangat. Tema 2, subtema 3, muatan pelajaran matematika kelas 3. Materi pembelajaran hari ini yaitu tentang penjumlahan dengan garis bilangan. Baiklah anak-anak, sebelum kita melakukan penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan, sebelumnya kita pahami dulu langkah-langkah membuat garis bilangan. Langkah-langkah membuat garis bilangan: yang pertama, buatlah garis lurus mendatar. 2. Berilah titik-titik dengan jarak yang sama untuk menempati bilangan. 3. Tempatkan bilangan dari kiri ke kanan secara urut dari yang kecil. 4. Berilah tanda panah pada ujung kanan garis jika bilangannya dimulai dari 0. Perhatikan contoh garis bilangan berikut. Ada 2 panah pada garis bilangan berikut, yaitu bilangan bulat negatif 0 yang arah panah ke kiri dan bilangan positif atau bilangan caca yang panah kanan. Bilangan caca, bilangan yang hitungannya mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sementara bilangan negatif yaitu bilangan min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Itu adalah bilangan negatif. Pada garis bilangan tersebut di atas, setiap titik digambarkan dengan jarak yang sama. Selain itu, terdapat panah yang menunjukkan garis tersebut dapat diperpanjang. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilai bilangannya semakin besar. Dan sebaliknya, semakin ke kiri letak bilangan, maka nilainya semakin kecil. Garis bilangan juga digunakan untuk menyelesaikan soal penjumlahan dengan garis bilangan. Panjang suatu benda dapat diukur dengan alat ukur baku, misalnya penggaris. Dapat juga diukur menggunakan garis bilangan. Sama seperti penggaris, pada garis bilangan, semakin ke kanan, nilai bilangan semakin besar. Contoh soal: Dita ingin mengukur panjang pita. Panjang pita pertama 4 cm. Panjang pita kedua 5 cm. Berapa jumlah panjang kedua pita tersebut? Cara menyelesaikan soal tersebut. Perhatikan penjumlahan dengan garis bilangan berikut. Yang pertama, kita melihat jadi 4. 4 itu kita mulai hitungan langkah dari 0. 0 ke 1 itu 1 langkah, 1 ke 2 1 langkah, berarti sudah 2 langkah. 2 ke 3 1 langkah, dan 3 ke 4 1 langkah. Jadi 4 langkah. Tambah 4 ke 5 1 langkah, 5 ke 6 itu 1 langkah, 6 ke 7 itu 1 langkah, 7 ke 8 1 langkah, dan 8 ke 9 1 langkah. Jadi totalnya 5 langkah. Jadi 4 tambah 5 sama dengan 9. Jadi 4 tambah 5 sama dengan 9. Perhatikan contoh soal yang kedua. Berapa panjang daun berikut? Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah perhatikan gambar daun. Nah, daun tersebut ada 2 ya, ada 2 gambar daun. Nah, yang pertama kita lihat daun yang pertama, lihat ujung kirinya.
ujung kirinya itu sejajar dengan 0. Jadi maka hitungannya mulai dari 0. 0 ke 1 itu 1 langkah, 1 ke 2 1 langkah berarti sudah 2 langkah, 2 ke 3 1 langkah berarti sudah 3 langkah, dan 3 ke 4 1 langkah jadi 4 ya. Jadi panjang daun yang pertama itu 4. Sedangkan panjang daun yang kedua, lihat ujung kirinya, ujung kiri sejajar dengan 4. Jadi kita hitung mulai dari 4 ke 5 1 langkah, 5 ke 6 tambah 1 langkah berarti sudah 2 langkah, 6 ke 7 tambah 1 langkah sudah 3 langkah, 7 ke 8 1 langkah berarti sudah 4 langkah, 8 ke 9 1 langkah berarti sudah 5 langkah, dan 9 ke 10 sudah 6 langkah. Jadi 4 tambah 6 sama dengan 10. Hitunglah penjumlahan berikut dengan garis bilangan. 3 tambah 4 sama dengan 7 titik. Cara mengerjakan, kita buat garis bilangan dengan bilangan 0 sampai 10. Pertama, karena tadi 3, kita mau kerjanya dari 0. 0 ke 1 itu 1 langkah, 1 ke 2 tambah 1 langkah berarti sudah 2 langkah, 2 ke 3 1 langkah berarti sudah 3 langkah, tambah 4 ya, jadi 4 langkah, 3 ke 4 1 langkah, 4 ke 5 tambah 1 langkah berarti sudah 2 langkah, 5 ke 6 tambah 1 langkah sudah 3 langkah, 6 ke 7 1 langkah berarti sudah 4 langkah. Jadi 3 tambah 4 sama dengan 7. 3 tambah 4 sama dengan 7. Kesimpulan, penjumlahan dapat dihitung menggunakan garis bilangan sesuai bilangan yang dijumlahkan. Baik anak-anak semua, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Bapak jelaskan dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat.